Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang empirisme menurut George Berkeley. Mohon disimak slide selanjutnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi George Berkeley. Yang kedua, apa itu empirisme. Yang ketiga, empirisme menurut Berkeley. Dan yang keempat, ajaran pokok empirisme. George Berkeley adalah seorang filsuf Irlandia yang juga menjabat sebagai uskup di gereja Anglikan bersama John Locke dan David Hume. Ia tergolong sebagai filsuf empiris Inggris yang terkenal. Ia lahir pada tahun 1685 dan meninggal pada tahun 1753. Berkeley mengembangkan suatu pandangan tentang pengenalan visual, tentang jarak dan ruang. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem metafisik yang serupa dengan idealisme untuk melawan pandangan skeptisisme. Inti pandangan filsafat Berkeley adalah tentang pengenalan. Menurut Berkeley, pengamatan terjadi bukan karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Pengamatan justru terjadi karena hubungan pengamatan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. Misalnya, jika seseorang mengamati meja, hal itu dimungkinkan karena ada hubungan antara indera pelihat dan indera peraba. Indera penglihatan hanya mampu menunjukkan ada warna meja, sedangkan bentuk meja didapat dari indera peraba. Kedua indera tersebut juga tidak menunjukkan jarak antara meja dengan orang itu. Sebab yang memungkinkan pengenalan jarak adalah indera lain dan juga pengalaman. Dengan demikian, Berkeley mengatakan bahwa pengenalan hanya mungkin terhadap sesuatu yang konkret. Apa itu empirisme? Empirisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme radikal berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai kepada pengalaman inderawi, dan apa yang tidak dapat dilacak bukan pengetahuan. Lebih lanjut lagi, aliran ini mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat inderawi. Aliran ini sangat berperan penting bagi pengetahuan, malah merupakan satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan menurut aliran ini. Aliran empirisme memberikan tekanan pada empiris atau pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pengalaman adalah keseluruhan totalitas pengamatan yang disimpan di dalam ingatan atau digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan, sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa lalu. Paham ini, empiris atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman batiniah maupun lahiriah. Akal bukan jadi sumber pengetahuan, tetapi akal mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Empirisme menurut pemikiran Berkeley. Ia berpendapat bahwa objek-objek material sebagai benda-benda yang tampak kepada manusia adalah semuanya bergantung kepada pikiran, dan karena itu tidak ada benda alam semesta yang di luar kenyataan pikiran. Ia beranggapan bahwa kebenaran yang terbukti dengan sendirinya bahwa benda yang membentuk bangunan di dunia ini tidak mempunyai suatu kehadiran yang sesungguhnya kecuali yang ditangkap oleh panca indera. Dalam artian bahwa suatu objek yang ada pasti ada serta dapat dipersepsi oleh pikiran. Semua pandangan metafisis tentang adanya realita-realita yang tidak dapat dipersepsi oleh pikiran adalah omong kosong. Jadi sebenarnya dunia material di luar kesadaran itu substansi material, tidak ada yang hanya indera, idea, atau penangkapan persepsi manusia. Karena itu, being is being perceived sama dengan being is seeming, atau duniaku adalah duniaku. Kata Berkeley bahwa pengalaman adalah hal yang inherent.
dalam diri subjek, karena kita masing-masing secara langsung menyadari keberadaan kita sebagai subjek itu, yakni subjek yang memiliki pengalaman, namun tidak pernah dapat mempunyai landasan apapun untuk percaya bahwa pengalaman-pengalaman ini melekat pada objek lain yang bukan kita. Maka jika kita mau konsisten dengan empirisme, akan sampai pada kesimpulan bahwa yang ada hanyalah pikiran dan segala isinya atau subjek-subjek pengalaman mereka. Berkeley menyelaraskan argumen itu dengan konsep bahwa seluruh realitas ada dalam pikiran Tuhan, suatu roh atau terbatas yang telah menciptakan kita. Roh-roh yang terbatas dan yang berkomunikasi dengan kita melalui pengalaman-pengalaman kita. Dengan sudut pandang ini, segala yang ada hanya mungkin ada di dalam pikiran kita atau ada di dalam pikiran Tuhan. Atau jika tentu adalah diri kita atau adalah Tuhan. Menurut pemikirannya, ide-ide yang membuat melihat suatu dunia material dan bagaimana dengannya, dirinya mengakui merupakan suatu substansi rohani. Ia mengaku adanya Allah, sebab Allah lah yang merupakan asal-usul ide-ide yang dilihat. Jika manusia mengatakan Allah menciptakan dunia, yang dimaksud adalah bukan berarti ada suatu dunia di luar manusia, melainkan bahwa Allah memberi petunjuk ide-ide kepada manusia. Misalnya, dalam bioskop, gambar-gambar film pada layar putih dilihat pada penonton sebagai benda-benda yang real dan hidup. Jikalau manusia memahami perbandingan wujud ini dengan film seperti tadi, maka boleh manusia teruskan bahwasanya Allah lah yang memutar film itu dalam batin manusia. Pandangan Berkeley ini sekilas seperti rasionalisme karena memutlakan subjek. Jika diperhatikan lebih lagi, pandangan ini termasuk empirisme, sebab pengetahuan subjek itu diperoleh lewat pengalaman, bukan prinsip-prinsip dalam rasio. Meskipun pengalaman itu adalah pengalaman batin, selanjutnya ia menegaskan tentang adanya sesuatu yang sama dengan pengertiannya dalam diri subjek, dan juga ia beranggapan bahwa dunia adalah ide-ide dalam pikiran. Ajaran-ajaran pokok empirisme. Ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Dan semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran defisional logika dan matematika. Dan akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan yang diperoleh dari pengalaman empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.